Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta anak-anak, Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Biarlah hati dan seluruh kehidupan kita senantiasa dipenuhi dengan sorak-sorai. Sebagaimana dalam minggu pagi ini, kita memasuki minggu ketiga sesudah Paskah atau Minggu Jubilate. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Bacaan firman Tuhan yang tersedia dari Puji dan Janji terambil dari kitab suci Injil Yohanes pasal 15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Demikian sabda Tuhan. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan melakukannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada, dan secara khusus jemaat Tuhan di Gabriel Pegending ini. Seandainya kita pergi ke toko buah, kita pasti akan membeli buah yang masih dalam kondisi bagus, buah yang segar, buah yang kualitasnya baik. Tidak ada seorang pun yang dengan sengaja mau membeli buah yang busuk, bahkan sangat busuk. Begitu juga ketika kita akan menanam sebuah pohon yang berbiji, misalnya pohon mangga atau pohon manggis, bahwa suatu saat nanti pohon ini menghasilkan buah, dan buahnya sangat lebat. Firman Tuhan pada pagi hari ini juga mau memperlihatkan bahwa Tuhan mau mengajak sekaligus juga menawarkan kepada kita, anak-anaknya, bagaimana seharusnya kita hidup di dalam Dia yang menggambarkan dirinya bahwa Ia adalah pokok anggur yang benar, dan Bapa di surga adalah pengusahanya. Melalui bacaan ini kita juga melihat ada dua macam ranting yang ditunjukkannya. Yang pertama adalah ranting yang berbuah. Yang kedua adalah ranting yang tidak menghasilkan buah. Jika itu diperhadapkan
pada diri kita sebagai seorang pribadi sekaligus sebagai umat beriman, maka kita mau memilih dan menjatuhkan pilihan yang mana. Selanjutnya firman Tuhan juga menuntun kepada kita. Jikalau kita mau berbuah, maka ada hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Itu artinya bahwa kita tidak sekedar mengenal, tahu firman Tuhan. Kita tidak hanya sekedar bahwa merasa puas diri sudah dibaptis atau sudah diteguhkan iman kita atau secara sidi. Tetapi lebih daripada itu yang diinginkan oleh Tuhan tinggal di dalam Dia dan melekat kepada Dia sebagai pokok anggur yang benar adalah bahwa kita mau menjadi ranting-ranting untuk mendapatkan energi, sumber energi itu kepada pokok anggur yang tepat, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Hal yang perlu juga kita lakukan adalah bahwa kita mau membuka diri kita untuk meningkatkan diri kita dari waktu ke waktu, mengenal, belajar, dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Yang kedua, bagaimana supaya kita menjadi buah-buah yang lebat? Kita diajak untuk menjadi ciptaan baru, sebagaimana ayat introitus kita pada pagi ini. Bahwa di dalam Kristus Tuhan menjadikan kita sebagai anak-anak yang lahir kembali melalui setiap sikap dan kehidupan kita. Oleh karena itu, untuk menjadi berbuah, apalagi berbuah dengan lebat, maka setiap orang harus siap untuk dibersihkan. Setiap orang harus siap untuk dipangkas. Setiap orang harus mau diproses. Setiap orang harus mau dibentuk. Karena hanya dengan cara demikianlah maka kita dapat mengalami, menjumpakan cinta kasih Allah secara nyata dalam pengalaman kehidupan kami. Kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, bahwa kita juga diajak untuk senantiasa bersorak-sorai di dalam Tuhan. Apa artinya ini sebagai orang yang percaya? Apakah kita harus bahagia di atas penderitaan orang lain? Apakah kita harus senang melihat orang lain susah? Tentulah tidak demikian. Belajar dari sang pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus, melalui refleksi kita dalam suasana COVID ini, bagaimana kita menjadi ranting-ranting yang tinggal tetap di dalam Dia, tetapi sekaligus kita juga menghasilkan buah, menghasilkan kualitas hidup yang dikehendaki oleh Tuhan. Diam di rumah bukan berarti tidak berbuat apa-apa. Diam di rumah bukan berarti banyak melamun dengan penuh kebosanan. Tetapi menjadi buah yang lebat adalah ketika kita mau meningkatkan diri pribadi bersama keluarga, dari waktu ke waktu memberikan doa, kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Meningkatkan diri untuk lebih banyak membaca firman Tuhan, sekaligus tanpa mengabaikan rasa peduli dan berbagi rasa kita kepada orang lain. Ada berbagai banyak cara yang sudah ditempuh, berbagai upaya yang juga sudah dilakukan. Bagaimana orang berbuah dalam situasi COVID dalam konteksnya masing-masing. Baik itu kita membantu
orang yang berkesusahan, baik pribadi, secara pribadi maupun secara lembaga, secara jemaat. Baik kita memberi natura maupun dalam dukungan doa, spirit dan semangat untuk senantiasa kita tetap kuat berjalan bersama dalam masa-masa sulit ini. Itu juga adalah bagian pilihan hidup kita mau berbuah lebat di dalam Tuhan. Dan masih ada banyak cara-cara lain, upaya-upaya lain yang dapat kita lakukan. Bagaimana kita mau mengaplikasikan, mengaktualisasikan diri kita bahwa kita mau berbuah bersama. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita terus tanpa lelah, tanpa henti, tanpa berputus asa, tanpa menyerah, bahwa kita mau dibersihkan oleh Tuhan, supaya kita terus menjadi pribadi-pribadi yang mencintai dan mengasihi Tuhan, tidak hanya sekedar formalitas, ritual, dan atribut kita, tetapi juga dalam tindakan-tindakan nyata kita, bahwa kita mau menjadi buah yang manis, buah yang segar, untuk mau berbagi satu dengan yang lain dalam kasih Kristus. Tentulah dengan cara bahwa kita mau selalu melekatkan diri kita kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai pokok anggur yang benar. Kita mau bertumbuh, kita mau mendapatkan kekuatan yang baru di dalam Dia, semangat yang baru, pengharapan yang baru. Karena dari sumber yang tepatlah, maka kita akan terus dimampukan untuk tetap bertahan di dalam situasi dan keadaan dan tetap bersyukur. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.